Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang sangat mulia dan berharga ini, saya ingin menyampaikan 3 saja. Mudah-mudahan selesai 11 menit ini. 3 macam ini yaitu 3 macam bentuk daripada yang namanya musibah. Musibah itu Pak ada 3 macam. Pertama ada namanya musibah yang disebut dengan ujian. Untuk siapa musibah disebut ujian ini? Ini khusus untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang baik-baik. Orangnya rajin sholat, ke masjid 5 waktu nggak pernah tinggal, sama tetangga rukun, sama orang tua mertua hormat, nggak ada perasaan musuh di dalam hatinya. Baik itu hubungannya kepada Allah ataupun hubungannya kepada sesama manusia. Orangnya baik, takut kalau melakukan dosa, nggak mau macam-macam. Nah, orang yang baik-baik seperti ini, kalau dia dapat musibah Bapak Ibu, itu namanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus diuji? Jawabannya tentu ringan saja Pak. Bahwasanya orang yang akan ikut ulangan atau ujian di madrasah tentu saja anak-anak sekolah. Betul? Betul. Kalau anak-anak atau orang-orang yang tidak sekolah tentu saja nggak perlu ikut ujian ini. Ngapain? Nggak sekolah ikut ujian, nggak sekolah ikut ulangan. Mau di kelas berapa nanti? Nah, semakin tinggi kelasnya maka akan semakin berat soal ujian yang akan dia hadapi. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman ini, orang yang baik-baik ini, kenapa harus diuji? Jawabannya agar supaya dia naik kelas, agar supaya derajatnya di sisi Allah semakin tinggi, semakin mulia, semakin istimewa, baik di dunia ataupun nanti di akhirat setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian paling berat itu Pak, kalau kata Nabi, ujian yang paling berat itu adalah ujian para nabi. Inna asyadal bala'i al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amsal fal-amsal, ubtuliya nasu ala hasabid dini. Kata Nabi Muhammad, junjungan kita, ujian yang paling berat itu adalah ujian yang diterima oleh para nabi dan para rasul. Lihatlah ujian nabi dan para rasul itu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kita baca sejarah-sejarah Nabi itu. Bagaimana ujian mereka di dalam berjuang menegakkan agama Allah ini. Ujian Nabi Adam, mula-mula beliau diusir dari surga, dipisahkan dengan keluarganya ribuan tahun. Ujian Nabi Nuh alaihissalam, sempat Nabi Nuh itu putus asa untuk dakwah mengajak kaumnya itu untuk menyembah Allah Subhanahu. 950 tahun Nabi Nuh ini dakwah, bukan sebentar. 950 tahun dia dakwah mengajak umat ini agar supaya menyembah Allah, agar supaya meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Tetapi yang dapat pengikut cuma berapa? Cuma 80 orang. 950 tahun beliau dakwah dapat pengikut cuma 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Kira-kira Pak, kalau kita buat partai 10 tahun yang nyoblos satu, dagang 10 tahun yang belanja cuma satu, kira-kira gimana Pak? Lanjut dagangnya apa tidak? Ngapain? Ngumpulin modal capek-capek, dagang bertahun-tahun, 10 tahun yang belanja cuma satu, capek-capek buat partai 10 tahun buat partai yang nyoblos cuma satu. Jadi berhenti, bangkrut. Tapi Nabi Nuh nggak putus asa sampai di situ. Tapi hampir nanti di ujung dakwanya dia putus asa. Bayangkan, 950 tahun dakwah cuma dapat pengikut 80 orang. Sampai-sampai mendekati usia 90 tahunan, Nabi Nuh sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, siang malam saya berdakwah kepada umat ini, siang malam saya berdakwah kepada kaum saya ini, tapi mereka malah tutup telinga, nggak mau
mendengarkan nasihat saya, gak mau mendengarkan dakwah saya. Diajak sholat, mereka marah. Diajak ke masjid, mereka marah. Diajak ibadah, mereka marah. Diingatkan jangan ini, jangan itu, mereka marah. Terus mau kamu gimana Nuh? Kata Allah, udah tenggelamkan saja ya kaum gue ini, biar mereka mati aja sekalian. Kata Allah, kalau memang begitu Nuh, sudah buat kapal. Nabi Nuh buat kapal di atas puncak gunung. Oh, kaumnya tambah melonjak sama Nabi Nuh. Mereka ramai-ramai menghina, mengecek Nabi Nuh. Lihat tuh, Nabi Nuh udah sarap. Nabi Nuh udah stres. Buat kapal di atas gunung, mau belayar kemana? Tapi kaumnya itu hanya menilai zahirnya saja. Dia nggak tahu nanti setelah buat kapal itu Allah akan turunkan hujan, Allah akan turunkan banjir sehingga kaumnya akan mati semua, tenggelam oleh banjir itu. Oh, apa yang saya bilang ada azan ini Bang? Lanjut nggak nih Bang? Lanjut. Ada azan Bang. Sholat dulu lagi kita. Lanjut nggak Bang? Lanjut. Yakin? Inilah nggak enaknya kalau ceramah waktunya mepet gitu. Jadi ceramahnya buru-buru, ujung-ujungnya nanti nggak tenang. Udah lupa juga ujungnya. sampai ke banjir ya. Untuk nggak banjir kita malam ini. Itu selesai dibuat. Oh, umatnya ini makin unjuk rasa lagi. Mereka sama-sama mendatangi kapal Nabi Nuh ini. Untuk apa? Untuk buang hajat. Untuk buang hajat. Ini saking kurang ajarnya umat Nabi Nuh ini. Dan satu, ada seorang kakek-kakek yang sudah bau tanah Pak, masih aja ngesot-ngesot jalan untuk buang hajat di kapal Nabi Nuh ini. Ngesot-ngesot, kebetulan udah stroke juga kakek-kakek ini. Masih aja ngesot-ngesot, saking jahatnya dia ini. Setelah sampai di kapal Nuh, banyak kan di situ kotoran-kotoran orang kafir yang lain sebelum kakek-kakek ini tadi. Setelah sampai di situ, keplesetlah si kakek ini tadi tuh di kapal Nabi Nuh tadi. Kena kotoran semua di situ. Tapi ajaibnya Pak, ajaibnya kakek-kakek yang sudah tua renta, yang kakinya sudah stroke itu, ketika dia sudah jatuh di dalam kapal Nabi Nuh yang penuh dengan kotoran manusia itu, sembuh Pak stroke-nya itu. Itu ajaib. Yang tadinya datangnya lemah, datangnya ngesot-ngesot, nggak berdaya, setelah pulang ke kampungnya dalam keadaan gagah, kuat seperti orang muda. Orang-orang yang belum datang itu kaget semua, Pak, berobat di mana? Perasaan kami, si kakek ini, si bapak ini orangnya stroke, tapi kok sekarang gagah sekali. Berobat di mana Pak? Oh, di kapal Nuh katanya. Masih banyak. Masih katanya. Datanglah orang-orang kafir ke kapal Nabi Nuh tadi itu. Ada yang bawa rantang, ada yang bawa kantong macam-macam untuk mengambil obat di situ. Akhirnya kapal yang tadinya penuh dengan kotoran manusia itu bersih lagi, diambil oleh orang-orang kafir itulah. Mereka yang mengotori, mereka itulah yang bersihkan, dibersihkan untuk sebagai obat. Itulah ajaibnya Pak. Ini orang yang berjuang karena Allah, apapun resiko perjuangan itu, insya Allah Allah akan berikan pertolongannya kepada kita. Nabi Nuh gak marah saat itu, sekedar jengkel saja mereka kaumnya itu, rame-rame buang hajat di situ. Tapi akhirnya mereka sendiri yang membersihkan hajat itu. Setelah melihat ada satu kaumnya yang sembuh terkena kotoran itu. Akhirnya setelah itu kapal selesai, semuanya bersih. Akhirnya Nabi Nuh mengumumkan kepada kaumnya, wahai umat-umatku, wahai kaumku yang beriman, ayo naik kapal sama saya. Karena pada hari ini Allah akan menurunkan bala, Allah akan menurunkan hujan, Allah akan menenggelamkan kaum ini. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, mereka semuanya ikut Nabi Nuh. Yang pengikutnya lebih
lebih kurang 80 orang tadi semuanya ikut Nabi Nuh naik kapal. Setelah semuanya pengikut Nabi Nuh naik kapal, berikut juga binatang-binatang ternak serba sepasang. Mereka masuk kapal semua. Setelah semua orang beriman ikut Nabi Nuh naik kapal, Nabi Nuh melihat dan bertanya kepada kaumnya yang naik kapal itu, anak saya Kan'an ada nggak Pak? Nggak tahu Nuh, kami nggak lihat, tak kemana anakmu Kan'an itu. Akhirnya Nabi Nuh turun ke bawah, periksa, ada Kan'an nggak anak saya? Nggak ada Nuh. Ternyata Nabi Nuh kemudian naik lagi ke atas paling tinggi. Dilihatnya ternyata anaknya Kan'an kumpul bersama orang-orang kafir, nggak mau ikut Nabi Nuh naik kapal. Akhirnya Nabi Nuh memanggil anaknya, wahai anakku Kan'an, naik sini nak, naik kapal sama papi. Tidak bapak, tidak papi, saya di sini saja. Jangan nak, hari ini Allah akan turunkan banjir. Tidak papi, kalau Allah turunkan banjir saya akan naik ke atas bukit. Akhirnya Allah pun turunkan banjir, dan anaknya yang naik bukit tadi pun diterpah oleh banjir, mati tenggelam bersama orang-orang kafir. Berikut dengan kaum-kaumnya yang bandel itu tadi. Dan inilah Pak cikal bakalnya kita manusia ini. Setelah beberapa bulan terjadi banjir itu, barulah hiduplah kehidupan kaum manusia yang baru, lahirlah sampai ke kita saat ini. Dan ini merupakan suatu pelajaran buat kita Pak. Berapa banyak sekarang ini anak-anak kita yang tidak mau ikut orang tuanya ke masjid, yang tidak mau ikut orang tuanya ngaji, yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya untuk masuk pesantren, untuk ibadah, untuk sholat, untuk puasa. Tapi dia malah senang kumpul dengan kawan-kawannya di luar sana, mabuk, main judi, berzina, main perempuan, macam-macam. Betul betul. Tetapi kita jangan putus asa berjuang. Ini perjuangan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara 'alaiha malaika ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah memberikan pesan kepada kita, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, anak-anak dan istrimu dari api neraka. Karena sungguhnya bahan bakar api neraka itu adalah terdiri dari manusia dan batu, dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar yang siap mengerjakan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu Pak, mari kita jaga anak-anak kita, keluarga kita. Yang nggak sholat, ajak mereka sholat. Yang nggak mau ke masjid, ajak mereka ke masjid. Yang nggak mau ngaji, ajak mereka ngaji. Ini perjuangan kita, jangan putus asa. Walaupun mereka sudah menikah, tetap kita punya, orang tua punya kewajiban kepada mereka untuk mengingatkan. Lalu jauh dari kita, telepon, nak jangan lupa sholat, nak jangan lupa ibadah, nak jangan lupa ke masjid. Ini kewajiban kita sebagai orang tua ini. Nah, kembali ke pokok permasalahan kita. Itu ujian pertama yang dialami oleh Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana dengan dakwahnya, perjuangan Nabi Muhammad? Ujian apa yang beliau terima? Banyak sekali. Ujian Nabi Muhammad itu junjungan kita bertubi-tubi ujiannya. Umur 6 bulan dalam kandungan diuji oleh Allah, ninggal ayahnya Abdullah. Setelah lahir, diasuh oleh seorang pengasuh yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Lebih kurang 5-6 tahun sama Sa'diyah, diserahkan sama ibunya Aminah. Umur 6 tahun oleh Aminah diajak untuk berziarah ke makam ayahnya di kota Madinah. Kemudian setelah 3 bulan dia berziarah ke makam ayahnya, pulang kembali ke kota Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di kota Abwa antara Mekah dan Madinah, meninggal juga ibunya Aminah ini. Umur 6 tahun. Masih dalam kandungan, Nabi itu sudah yatim, diuji oleh Allah. Lahir ke bumi umur 6 tahun, meninggal ibunya, jadi yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya. Setelah 2 tahun setengah sama kakeknya Abdul Muthalib, meninggal juga kakeknya ini. Diasuh lagi oleh pamannya. Sampai Nabi menikah dengan Khadijah. Di puncak perjuangan Nabi, Nabi pengen dibunuh oleh orang-orang Quraisy Mekah itu. Pengen dibunuh. Siapa musuhnya? Keluarganya sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, dan abu-abu yang lain. Di puncak perjuangan, meninggal pamannya ini, Abu Talib yang membela Nabi Muhammad ini. Sehingga Nabi nggak ada pelindung.
Belum lama meninggal pamannya, meninggal juga istrinya tercinta Khadijah yang memperjuangkan, yang membantu perjuangan beliau dengan harta bendanya yang kaya untuk kepentingan agama Islam. Di saat itulah, di puncak kesedihan itulah disebut oleh sejarah Islam namanya Amul Huzn, artinya tahun kesedihan. Bertubi-tubi cobaan Nabi ini. Nah, di tengah cobaan dan ujian yang menerpa Nabi Muhammad SAW ini, disitulah Allah gak tega melihatnya. Karena Nabi tetap kuat imannya ketika diuji oleh Allah, tetap mantap imannya, tetap kuat ibadahnya. Tahajud gak pernah tinggal, walaupun banyak ujian yang menerpa. Meninggal orang tua, meninggal nenek, meninggal kakek, meninggal paman, meninggal istri, meninggal anaknya yang masih kecil-kecil, Nabi tetap kuat imannya, tetap hebat ibadahnya. Sampai-sampai kaki Nabi itu bengkak karena rajin sujud. Saking hebat ibadahnya Nabi itu walaupun banyak ujian. Tapi semua ujian itu bisa beliau lewati satu persatu, yang akhirnya Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur beliau lewat yang namanya Isra wal Mi'raj. Beliau dihibur oleh Allah, dilihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan bidadari, segala macam. Berat ujian Nabi Muhammad ini. Setelah ujian yang dialami oleh para nabi dan para rasul, kata Nabi, ujian yang paling berat adalah tsummal auliya. Itu ujian yang dialami oleh para aulia, aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Kemudian setelah mereka, siapa para wali? Sabar, dipukul, dipanasin segala macam, maka jadilah pisau, jadilah sesuatu. Begitu pula dengan kita manusia ini. Kalau sekedar iman kepada Allah, sekedar sholat ibadah mah gampang. Tapi yang berat adalah menerima ujian. Ujian itu bukan Allah ingin menyusahkan kita, bukan Allah ingin menyakiti kita, bukan Allah ingin menghinakan kita, tapi justrunya ujian itu adalah untuk mengangkat derajat kita, untuk memuliakan kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan untuk ingin menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itu tujuan ujian itu. Nah, itu yang pertama, Pak. Kalau orangnya baik-baik, dapat musibah, ya, itu namanya ujian dari Allah. Terima dengan lapang dada, wakal kepada Allah, bismillah, jalani ujian itu, jalani musibah ini dengan tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah, tetap istiqomah menjauhi apa yang dilarang Allah. Yakinlah insya Allah buah dari kesabaran, buah dari keistiqomahan kita di dalam menghadapi musibah itu, insya Allah nanti di akhirat akan berbuah manis. Buahnya adalah surga. Di kubur kita akan bahagia. Akhir hayat kita Allah jadikan husnul khatimah. Insya Allah di akhirat kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sudah janji Allah dalam Al-Quran. Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang beriman itu, orang-orang yang ibadahnya kuat, orang yang baik-baik ini kalau didapat musibah, dia tenang-tenang saja, Pak. Entah ada yang meninggal dari keluarganya, entah ada musibah macam-macam, dia tenang, Pak. Dia akan ucapkan dengan lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia jalani kehidupan itu, ya, minta bimbingan petunjuk dari Allah. Dia sabar, dia ikhlas, dia terima musibah itu, kecil ataupun besar. Karena dia yakin, jangankan yang meninggal ini, dia pun adalah milik Allah. Jangankan sesuatu yang hilang, dia pun yang dia miliki semuanya akan hilang. Dia yakin itu. Nah, sehingga orang-orang yang mengucapkan kalimat istirja ini, dia meyakini bahwa kita adalah milik Allah, semua yang kita punya adalah milik Allah. Dia jalani musibah itu dengan tenang hati yang sabar, ikhlas, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluh, tidak putus asa, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Dia akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala orang ini. Salawat Allah itu Pak artinya rahmat. Salawat Allah itu Pak artinya ampunan. Kalau dia sabar dan tabah di dalam menghadapi musibah ujian ini, bentuk apapun ujian yang dia terima, kalau dia sabar, istiqomah, ikhlas, dia serahkan kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan rahmati dia, sekeluarga, dan orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian itu. Tidak hanya itu, warahmah, dan Allah akan berikan kasih sayang
sayang, dia akan disayangi oleh Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan dia akan dibimbing oleh Allah kepada jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan menuju bahagia dunia, bahagia akhirat. Kenapa tidak nikmat? Kita dapat ampunan Allah, kita dapat kasih sayang Allah, kita dapat cintanya Allah, dan kita dapat bimbingan hidayah, petunjuk dan taufik dari Allah untuk menuju selamat dunia, selamat akhirat. Inilah balasan dari Allah untuk orang-orang yang beriman, yang sabar dan istiqomah di dalam dia menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dihadapi dengan ikhlas karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ada yang namanya musibah itu namanya berbentuk teguran. Untuk siapa, Pak, yang berupa teguran ini? Ini adalah untuk orang-orang yang setengah baik. Sholat rajin, maksiat tekun. Ke masjid pakai sendal jepit, pulang pakai sendal kulit. Nah, ini namanya orang setengah baik, Pak. Ini orang setengah baik. Sholatnya mingguan, cuman Jumat doang. Ada juga yang tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha. Ada juga yang harian, cuman maghrib doang. Ada juga yang tepat 5 waktu, rajin Jumat, rajin Idul Fitri, Adha, nggak pernah tinggal. Tahajudnya hebat, tapi nyolongnya juga hebat. Ini orang setengah baik, Pak, namanya. Nah, orang yang setengah baik macam ini, kalau dia dapat musibah, itu bukan ujian, Pak, bukan untuk mengangkat derajat, tapi untuk mengingatkan supaya dia sadar, kenapa saya dapat musibah ini. Oh, jangan-jangan kemarin saya nyolong itu, nyolong ini. Harus sadar mestinya. Kenapa musibah datang bertubi-tubi silih berganti menimpa saya ini? Oh, jangan-jangan saya ini pelit dengan orang tua, sama tetangga, royalnya minta ampun, Pak. Baik benar ya kalau sesama tetangga, tapi giliran sama orang tua, dia minjem minta dibalikin. Pelit benar sama orang tua. Dikasihlah musibah oleh Allah Subhanahu wa taala karena pelit dengan orang tua ini. Kecelakaanlah anaknya, meninggal dunia, nangis-nangis. Sabar, Pak. Iya, Pak, sabar, ini ujian. Bukan ujian itu, Pak, itu teguran dari Allah. Anak bapak kecelakaan itu harus introspeksi diri. Kenapa sih anak saya ini? Kena habis itu musibah lagi bertubi-tubi, kenapa sih? Kita harus mikir mestinya. Gak enak, Pak, dicuekin orang itu. Ini bukan manusia yang cuekin kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau nggak mau ditegur sama Allah, udah dicuekin sama Allah, dibiarin. Nggak sholat, biarin. Nggak ibadat, biarin. Maksiat, biarin. Kan banyak kadang-kadang di tengah masyarakat itu. Ngapain sih kamu sholat-sholat? Saya nggak sholat aja bertahun-tahun, belum pernah saya sholat, tapi rezeki saya lancar. Kamu yang nggak sholat, rezeki kamu surat terus. Mendingan nggak usah sholat deh, kayak saya nih. Tapi dia nggak sadar, Pak, bahwa dia itu sedang istidrat. Memang dibiarkan sama Allah. Orang yang mengalami penyakit istidrat ini, Pak, memang orangnya itu jarang dapat musibah. Badannya sehat terus, segar bugar, kuat, rezekinya lancar. Padahal orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, kerjaannya nyolong, kerjaannya maksiat terus. Ini namanya istidrat. Harus hati-hati kita, Pak. Jangan sampai terkena istidrat ini. Ini musibah kalau terkena istidrat ini. Kenapa dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia nggak ibadat, padahal dia nggak sholat, dosanya banyak, tapi badannya